Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Trial TV, konten yang tapi menarik, ya kan? Di segmen kami bukan PSI. Apa Iqbal PSI? Bukan PSI, jadi kita itu bukan pemuda Sontoloyo intoleran. Kayak siapa tuh? Nggak tahu. Ya. Ini sekarang kita mau ngebahas apa ini yang lagi rame? Iya, ini lagi rame nih, Om Teguh. Iya. Baca berita ini ya. Baca dong. Grace Natali, PSI anti intoleransi dan tak akan dukung Anies di Pilpres 2024. Tapi masalahnya Anies mau nggak didukung sama dia? Emang kalau dia dukung ngaruh? Enggak sih. Lagi pun. Berarti kalau menurut Ane, kita ini dulu apa nih judul kita hari ini? Apa tuh judulnya? Ya apa judulnya? Jadi kita hari ini akan mereview kelakuan aneh dari PSI. apa tuh? Apa ya tadi ya? Kita akan mereview kelakuan aneh dari Partai Sekitaran Ibu Kota. PSIK. Jadi bukan partai yang terdaftar mungkin itu ya. Partai baru mungkin. Sekitaran Ibu Kota. Jadi kalau tentang yang pertama nih, berita pertama yang tadi saya bacakan, PSI anti intoleransi dan tak akan dukung Anies di Pilpres 2024. Masuk dalam beritanya, PSI menyatakan tidak akan mendukung Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden di 2024. Anies dipandang sebagai calon yang bermasalah. Waduh. Menurut dia kali masalah. Menurut dia ya. Jadi kalau menista agama bukan masalah ya. Bukan masalah. Pokoknya didukung yang korupsi, yang begitu-gitu nggak ada masalah pokoknya. Pokoknya yang bermasalah tuh yang baik bagi dia yang bermasalah itu. Mungkin yang ada Yamannya. Iya. Mungkin ya, Mbak. Menyangkut hal ini sudah sangat jelas bahwa PSI tidak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024. Kami memeluk teguh prinsip anti intoleransi dan anti korupsi. Maka tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut. Wah, enggak, sebenarnya gini ya. Yang maksud intoleran Anies itu apa sih? Yang intoleran dari Anies itu apa? Jadi kalau gua lihat-lihat ya dari komentar-komentar netizen ini, jadi Anies itu dianggap dulu jadi karena didukung oleh 212. Karena dulu kan 212 demo atau aksi menuntut Ahok si penista agama di penjara. Nah kan itu emang kewajiban kita kan? Iya. Kalau orang yang penista agama di penjara, masa kalau kita menuntut kebenaran dibilang intoleran? Nah, tuh berarti intoleran versi mereka. Oh, kalau mungkin karena kita dicap radikal juga. Oh, jadi intoleran karena mungkin ya. Sholat subuhnya Pak Anies rajin kali. Rajin sholat kali, dibilang intoleran. Mungkin Pak Anies belum pernah jadi imam di Afghanistan. Oh. Ada ya? Ada. Oh iya, ada. Jadi pertama nih kalau soal intoleran nih gimana ya cara mengukur intoleran, versi dia apa versi kita gitu maksudnya. Kan dulu dia terang-terangan ya ada beritanya juga. Cerita Grace Natali suka duka bahwa PSI dukung Ahok. PSI menjadi salah satu partai pendukung Ahok dan Jarot di Pilgub DKI 2017. Keputusannya dinilai membuat citra partai pimpinan Grace Natali ini naik meski baru seumur jagung. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dia mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Walaupun dia penista agama. Nah, itu dia. Itu tindakan intoleran nggak? Ya. Yang penting kan solidaritas. Oh, solidaritas. Nanti yang begitu-gitu enggak ya? Nggak dianggap lah. Jadi, ya gimana ya? Pusing juga ya intoleran ini versi mereka. Apa kita harus teriak dulu? Saya Indonesia, saya Pancasila. Ya buktinya saya Indonesia, saya Pancasila ketika Pancasila mau diubah, mereka diam aja. Betul. Ya kan? Ya, sebenarnya itu apa namanya? Maksud dari intoleran tuh nggak jelas. Mereka tuh nggak mau ngejabari intoleran tuh apa? Apa karena kita ngomong kafir dibilang intoleran? Ya kan di Al-Quran kita bilang kalau non Muslim kan kafir ya itu udah hal wajar. Masa gara-gara dibilang gitu aja langsung apa namanya intoleran kan aneh. Iya. Berarti ya sebenarnya menurut gue ya Pak Anies juga nggak peduli amat sih. Nggak peduli amat. didukung sama dia apa enggak ya kan? Nah, ini kasus lagi. Kelakuan dia yang pertama kan tidak akan mendukung Anies ya, walaupun
kita juga nggak ngarepin Nggak sih dia ngarep lah. dukung. Nah, kemudian ini ada dulu nih Om Teguh nih. Ini berita pada 8 Februari 2019. Waktu Pilpres. Sebelum apa sesudah? Nggak tahu deh, kayaknya sebelum deh. Sebelum lah, ini kan dia pengen mau mendulang suara. Mengeluarkan eksistensinya. Iya. Dari jawapos.com. Judulnya, Gerindra sebut pandangan Grace melarang poligami menista agama Islam. Coba kita masuk dalam beritanya. Maaf ya terlalu canggih. Oke. Ketua Umum PSI dilaporkan ke Bareskrim atas pandangannya melarang poligami. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, melihat pelaporan tersebut masuk akal. Pasalnya keinginan Grace untuk melarang poligami menyakiti umat Islam. Tapi itu diterima nggak laporannya? Ya nggak mungkin lah. Oh. Nah tapi yang gue sorot gini, Om Teguh. Pertama dia kafir. Bener. Kedua dia itu. Ya. Ngerti kan? Paham. Nah, yang negeri sono kan. Nah, poligami itu suka atau tidak suka, menjalankan atau kita tidak menjalankan, itu disyariatkan oleh Allah. Betul. Kenapa orang kafir ingin melarang? Kan kocak ya? Iya, ya mungkin dia mau memperdalami ilmu Islam. mungkin. Ya mungkin gue dalamin kali aja gitu. Tapi gue nyeleneh ke poligami dulu mungkin. Bisa jadi, bisa enggak. Oh, mungkin ingin mencari simpatik orang yang tidak suka poligami. Benar. Gitu. Tapi kan nggak semua orang Indonesia mudah dibohongi juga ya? Iya sih, aduh. Tapi emang ada yang merasa dibohongi ya? Setahu gua tuh semenjak hadir di Jakarta ini malah jadi kayak apa sih? Memecah belah sekitaran warga-warga ibu kota. Maksudnya apa yang kita rasain di Jakarta gitu ya? Ini yang saya rasain sama sekitaran. Jujur ya, di tempat kita kan ruang lingkupnya banyak perumahan atau apa gitu. Malah orang-orang sini tuh malah bersyukur dengan Anies jadi gubernur, bisa betul. Mengatasi macet ya. Maksudnya ya macet susah diatasi, tapi dia bikin transportasi supaya kita orang tuh nggak make kendaraan pribadi, tapi langsung ke alat transportasi umum. Itu kan di zaman sebelumnya Pak Anies kurang gitu. Kayak Pak Ahok dulu ngadain Transjakarta, buktinya bisnya sekarang nggak tahu jadi bangke atau jadi apa, nggak tahu lah pokoknya. Nih, makanya nih, gue juga bingung dibilang intoleran. Jadi, ini kalau kita baca beritanya ya, gue ketik di Google, Anies menyediakan dana untuk gereja. Yang keluar nih dari Tempo, Anies Baswedan beri bantuan 11 miliar untuk tempat ibadah di DKI. Nah, tempat ibadah ini semuanya, masjid, gereja, tempat ibadah, ya gitu-gitu. Terus dari Detik, Anies Baswedan beri hibah 1,4 M untuk paduan suara gereja di DKI. Wah ini kalau menurut gue, orang yang udah kayak begini, maksudnya bisa menerima semua agama, dan kalau menurut gue emang ini wujud pemimpin Islam sih. Adil. Iya, jadi dia bukan Islam, tetap sama Pak Anies diayomi. Kalau menurut gue malah bagus. Kok disebut intoleran ya? Mungkin ada dendam pribadi. Iya. Mungkin ada dendam pribadi, habis itu ya namanya partai baru. Untuk mencari simpati kan nyerangnya ya orang-orang besar. Mungkin dia galau juga kali karena Formula E kejadian. Iya, itu tapi Formula E kan berkat Giring. Kalau nggak Giring nggak bakalan jadi Formula E. Oh iya. Kalau dia nggak kejeblos ya. Oke, kita masuk dalam beritanya. Kita cari beritanya. Dari Detik News, Senin 6 Juni 2022. Giring, kalau saya nggak kejeblos, mungkin Formula E nggak jadi. Benar. Tapi kok dia ngerasa kayak berjasa banget ya? Iya mas. Padahal dia kan nolak kan sebetulnya. Nolak setelah kejadian baru orang yang paling berjasa gitu. Dia berharap mungkin dia sebenarnya kalau kata gue bisa jadi dia pengen jadi gubernur DKI dah kelihatannya. Karena dulu pengen jadi presiden, akhirnya ngukur diri dia nggak jadi juga kan? Dia nyalonin sendiri, dia mengundurkan diri sendiri, kan kocak. Mungkin dia berharapnya ada Formula SMK. Wih, balapan antar mobil SMK. Iya, di dalam pabrik. Di dalam pabrik. Ya minimal spare partnya lah balapan. Kalau kata gue sih bisa drag tol langit. Ya kan mobil SMK drag tol langit itu bagus. Mantap, Pak Giring. Nah, tapi kembali ke berita yang tadi yang soal Grace bahas poligami. Jadi menurut Gerindra, Grace itu tak etis mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam ajaran Islam.
Dia mengatakan langkah Grace bisa masuk kategori penistaan agama. Andre pun meminta Grace mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada umat Islam. Jadi kita udah ada 2 nih. Pertama, poinnya. Ya, PSI anti intoleran dan tak akan dukung Anies. Jadi 2024. Dia ngerasa arah pilihan partai pilihan capres rakyat Indonesia tuh dia ngarahin. Kan sok gaya kali. Loh, emang dia Bu Mega? Kalau Bu Mega masih bisa ngarahin antara Pak Ganjar dan Bu Puan. Nah, poin yang kedua, kelakuan anehnya ialah pernah disorot oleh Gerindra bahwa agenda dia untuk melarang poligami ini melenceng lah. Nah, ini kan aneh banget ya. Kemudian enggak, perkiraan Gerindra sama PSI satu tujuan nggak untuk Pilpres 2024? Calonnya sama nggak? Ayo, senebak nggak? Kalau menurut gua gengsi kayaknya dia. Apa dia bikin poros sendiri? Poros keempat, kelima? Mungkin Puan Justin Bieber. Jangan, Mbak Puan tuh keren kok. Orang udah pakai hijab kan? Di kemarin kita komentarin. Iya, udah syar'i. Nah, jadi yang ketiga yang dia bilang kalau saya nggak kejeblos mungkin Formula E nggak jadi. Ya minimal Formula E nggak ada penghujan lah ya. 3 tuh. Nah, kemudian nih Om Teguh ada lagi. Viral, ini fifa.co.id 18 November 2021. Judulnya, viral Ketua PSI Sumardi ternyata pernah menikah dengan seekor anjing. Itu ada di dalam Pancasila nggak? Seperti hal-hal kayak begitu? Ini intoleran nggak? Intoleran. Parah. Dia nggak menghargai keluarga anjing loh. Serius. Kayak mungkin anjing kan ada, masa gue dinikahin sama manusia, bisa jadi. Enggak, gue bingung ngelamarnya gimana? Nggak tahu, pakai bahasanya nggak tahu. Ngelamar anjing nggak tuh? Nama Sumardi sebagai Ketua DPP PSI yang baru viral di media sosial Twitter. Pasalnya ia dikabarkan pernah menikah dengan seekor anjing. Sumardi menjadi trending di platform Twitter dimulai pada saat akun berita PSI mengumumkan struktur baru pengurus DPP PSI. Salah satunya ada nama Sumardi. Terus ada yang komentar, serius lu berita PSI? Apa nggak ada manusia lagi di gubernur PSI? Sampai anjing pun dinikahi. Cuit Salman Al-Farizi di akun Twitternya. Waduh. Gue bingung juga kalau itu. Melenceng banget, sumpah. Iya, enggak, maksudnya semodel kayak begini mau ngarahin masyarakat Indonesia nggak dukung Anies. Tapi dia salah satu orang yang pro LGBT nggak sih? Nggak tahu juga. Kalau nggak salah LGBT itu ujungnya itu incest sama nikah sama binatang. Ya Allah, kaum Sodom. Kaum Sodom. Nah, jadi dia pertama sok pengen ngarahin rakyat untuk tidak dukung Anies. Yang kedua pernah menyudutkan syariat Islam, poligami, kemudian merasa Formula E nggak jalan kalau si Giring nggak kejeblos, kemudian nikah dengan anjing. Lanjut. Ada lagi berita? Masih? PSI lagi? Ada dong. Ini 27 Oktober 2021 dari republika.co.id. Giring minta maaf soal keracunan rice box PSI. Tapi itu nggak rame loh di media mainstream gitu. Nggak rame. Di TV nggak rame loh. Karena pelakunya? Ya. Coba kalau FPI yang melakukan. Wow. Emang kita boleh nyebut FPI? Boleh lah. Oh boleh. Kan di YouTube aman. Oh iya. Iyalah, pokoknya kita kembali ke soal keracunan rice box ini. Ini kan mau nggak mau, ya gimana ya? Masa sih dia bagiin makanan nggak dicek dulu? Iya. Masa sih dia bagiin makanan nggak di tempat yang bersih? Itu maksudnya kayak gitu-gitu kan standar lah ya kalau Kenapa dia nggak bikin IO aja ya? Jadi ada QC-nya gitu, setiap makanan dicobain. Jangan dong. Tadi keracunan juga kalau dinyobain. Iya. Apa sengaja nggak jadi? Enggak, jangan dong. Masa sengaja kayaknya nggak mungkin. Keteledoran itu aja. Ya mungkin itu Om Teguh beberapa review kita tentang partai sekitaran ibu kota yang ya mungkin dia udah menuai hasilnya hari ini. Mungkin iya sih. Jadi selama ini Anies apa nih hasilnya? Ya jadi wakil menteri mungkin yang baru saja dilantik. Coba deh. Ada berita reshuffle menteri. Oh, yang anggota Forkot. Coba deh. Anggota Forkot jadi wakil menteri.
Profil Raja Juli Antoni, alumni IAIN yang kini jadi wakil menteri ATR. Oh, dapat kursi wakil menteri, lumayan lah ya. Hasil dari itu? Iya, lumayan buat beli minyak goreng. Alhamdulillah, ada hasilnya gitu. Bagus berarti. Jadi sia-sia. Udah, mungkin itu sekian review dari kami bukan PSI tentang mereview kelakuan aneh partai sekitaran ibu kota, PSIK. Iya, dan alhamdulillah udah ada hasilnya, hasilnya. menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Alhamdulillah, semangat kerjanya untuk Indonesia. Sini senior lu kan? Dia IMM kan? Enggak, gue bukan anggota IMM, gue mah cuma IPM ya? Ya, dulu pernah di IPM. Iya. Udahlah. Ya, mungkin cukup sekian dari kita. Jangan lupa nonton TikTok Trial TV, YouTube Trial TV, subscribe, komen, like, dan follow IG Trial TV. Dan Teguh Denta. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.